Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Ada sukacita? Amin. Pada pagi hari ini kita menghadap tahta Tuhan. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab 6 hari lamanya kita melakukan segala kegiatan-kegiatan kita. Namun pada hari yang ke-7, hari di mana kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan menikmati berkat firman Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kontrol kuasa ilahi. Oleh sebab itu kita harus menyanjung memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu dengan membawa tubuh jiwa roh kami, merendahkan hati di hadapan-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan Yesus Kristus, basuh kami oleh kuasa darah-Mu agar kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ciptakan rajut paling pemeliharaan bagi kami pada saat ini. Segala benih-benih iblis kuasa kegelapan yang mencoba merasuk pikiran perasaan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau berkenan hadir bertahta berhadirat bagi kami. Lawan kami semuanya, biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian jejak-Mu Tuhan. Seriku tak mengerti.
Hati kita disentuh oleh Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Namun kita harus bersorak-sorai memuji menyembah nama Tuhan, agar kita diurapi bahkan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus keluarkan gairah kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita itu lebih dari pemenang. Jadi kita harus percaya bahwa segala sesuatu kita menang sebab Tuhan membela dan menolong kita. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, kita sembah nama Tuhan, kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lari dari kemenangan, lebih dari pemenang.
Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati ini untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu pelita bagi hidup kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Kita akan pujian ini, aku tahu selalu sertaku. Aku tahu
bagi Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa surgawi yang maha baik, Bapa surgawi yang maha sempurna, maha kuasa, maha hadir, maha menolong, maha memberkati, maha melindungi setiap saat. Engkau maha menyembuhkan bagi yang sakit. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat Allah turun dalam ibadah ini. Lambatan Tuhan terjadi atas kehidupan anak-anakmu yang sangat merindukan pertolonganmu, yang sangat merindukan kehadiranmu setiap saat. Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Urapi hambamu, bubuhkan lidah puasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir dalam tubuh jiwa hambamu. Berbicaralah Engkau Bapa surgawi. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau kasihi, kami siap Engkau sembuhkan, kami siap Engkau bela. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 mulai sampai ayat 7. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat 7. Rindu kepada kediaman Allah, untuk memimpin biduan menurut lagu Jidit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di situ dijelaskan kuasa dalam penyembahan, dalam puji-pujian. Bagaimana supaya kita mendapatkan kuasa tersebut? Yang pertama, memuji Tuhan dengan penuh kerinduan. Ini yang pertama. Jadi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan. Rindu bertemu dengan Tuhan, rindu merasakan hadirat Tuhan, didorong rasa rindu akan campur tangan Tuhan. Makanya segenap hidup ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penuh kerinduan, semangat, penuh gairah. Yang kedua, disertai kebenaran. Menyembah di dalam roh. Jiwa, roh kita fokus memuji, memuliakan nama Tuhan. Setelah itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam hidupnya sehari-hari, hidupnya hidup di dalam kebenaran, petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Seperti Raja Daud katakan, firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidupku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu menerangi kegelapan. Kalau ini yang kita jalankan dalam ibadah, jiwa roh kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan cara yang benar. Bukan cuma saat ibadah, tapi dalam hidup sehari-hari itu hidup sesuai dengan jalur kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu siapa? Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Silakan baca. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, terima kasih. Jadi kebenaran di situ adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi yang disebut kebenaran itu adalah pribadi Allah yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Berarti dalam hidupnya sehari-hari tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Tuhan yang Maha Benar. Haleluya. Amin. Jadi berjalan dalam kebenaran itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sudah demikian, saudara, ibadah itu roh, saudara. Roh itu tidak kelihatan. Tuhan itu roh. Allah itu roh, tidak kelihatan. Sebab itu kalau kita beribadah dengan cara ini, memuji-muji Tuhan dengan cara ini, jiwa roh kita mendapatkan kekuatan baru. Jiwa roh kita dalam pujian itu Tuhan hadir, menyentuh kita. Jadi kalau memuji Tuhan, beribadah itu jangan cuma hanya tubuhnya, tetapi jiwa dan roh itu menyatu. Di dalam jiwa itu ada pikiran, angan-angan. Jadi pikiran kita itu fokus pada hadirat Tuhan. Dan setiap pekerjaan, permasalahan, pergumulan dipercayakan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Nah, sesuai dengan iman saudara, saudara akan ditolong Tuhan. Jadi di saat memuji Tuhan, saat ibadah, fokus. Aku berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha melihat, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang Maha mencium, Tuhan yang Maha merasakan hidupku ini.
Tuhan yang maha mengecap. Ini kalau sudah imani, permasalahan seberat apapun itu Tuhan sanggup menolong. Amin. Amin. Jadi fokus pertama tadi penuh kerinduan. Yang kedua didasari kebenaran. Menjalani kebenaran firman berarti hidup sehari-hari berdampingan dengan pribadi Sang Maha Benar, yaitu Bapak Surgawi sekitar 2000 tahun yang lalu pernah menjadi manusia, turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Itu Ibrani pasal 2 ayat 18. Saudara baca di sana dulu. Silakan. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Saat menjadi manusia dia dicobai. Di saat dicobai menderita, dihimpit. Rasul Paulus juga saat dia itu menjalankan kebenaran firman Allah dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 mulai, di sana katakan kekuatan yang melimpah-limpah. Ini kalau saudara baca dari perikop itu, Rasul Paulus mengungkapkan dalam dirinya Rasul Paulus ada kekuatan yang melimpah-limpah yang disimpan dalam bencana tanah liat. Ketika aku dihimpit, aku tidak merasa terjepit. Ketika aku dibanting, tidak pecah. Ilmunya bola itu dibanting keras semakin melejit tinggi. Kalau sudah memiliki iman sedemikian, kekuatan Bapak Surgawi akan mengalir. Nah, kekuatan itu dengan hadirnya Tuhan, jiwa roh sudah disentuh. Kalau jiwa roh kita ketemu dengan Bapak Surgawi pribadi roh itu, tubuh ini merasa segar, saudara. Amin. Segar. Hati yang sedih jadi sukacita. Itu coba Mazmur pasal 22 ayat 3. Ini kalau saudara perhatikan, Mazmur pasal 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah itu yang maha kudus, yang maha sempurna. Dia hadir di atas puji-pujian umat pilihannya. Di saat umat itu memuji memuliakan Dia, Allah hadir. Amin. Sebab itu muji Tuhan dengan penuh kerinduan, muliakan Dia, hidup dalam kebenaran, ibadah dengan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, kalau Tuhan hadir, ayat 7 Mazmur 84 ayat 7. Mazmur 84 ayat 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, ayat 7 menjelaskan mereka berjalan makin lama makin kuat. Padahal usia manusia bertambah-tambah, tetapi kekuatan jiwa dan rohnya semakin membara di dalam Tuhan untuk menghadap Allah di Sion. Nah, Sion itu tempat hadirat Tuhan. Nah, kalau bisa diartikan
tempat hadirat Tuhan klimaknya nanti itu surga yang bakal. Jadi orang-orang yang suka memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, kalau jiwa rohnya nanti istirahat, Musa yang memiliki karunia-karunia pemakaian Tuhan yang sedemikian rupa, Musa umurnya juga ada batasnya. Tetapi jiwa dan rohnya Musa disambut para malaikat Tuhan di sana. Jadi manusia yang suka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu disediakan Sion di sana, tempat Allah berhadirat, surga yang kekal. Itu tempat yang terakhir. Kita hidup selama-lamanya di sana. Manusia di dunia ini tidak lama. Dalam bahasa Jawa katakan manusia nang dunyaku mau mampir ngombe. Firman mengatakan manusia seperti uang, sebentar kelihatan. Manusia itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Ini kebenaran firman. Jadi sebelum Tuhan datang, persiapkan diri, jiwa diperkenalkan dengan pribadi Allah yang Maha Esa. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup menolong kita, membela kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, memberi kekuatan kepada kita. Setiap saat makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Yesaya pasal 40 ayat yang 28 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, terus Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. terima kasih. Ini kalau memuji-muji Tuhan, menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir, saudara. Ini firman. Orang-orang muda, teruna-teruna jatuh tersandung, letih lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang naik tinggi, mengatasi semua rintangan. Amin. Tanamkan firman dalam lubuk hati. Yakini, pegang erat-erat firman ini. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kita akan semakin diperbarui hidup ini. Ini
kalau kita memuji Tuhan dengan dua cara tadi. Roh, jiwa kita sepenuhnya menghadap Allah. Kekuatan saudara kan diperbarui. Secara fisik mendapatkan dampak yang positif. Ini kalau kita terapkan dalam hidup kita sekarang, siapa yang harus memuji Tuhan yang penuh kerinduan ini? Dijelaskan dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Siapa di situ yang harus memuji Tuhan? Mazmur pasal 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kebesarannya hebat, keperkasaannya yang tiada tandingnya. Ya terus. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Siapa saudara yang memuji Tuhan? Yang bernapas. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Yang bernapas berarti seluruh alam semesta itu memuji-muji Tuhan. Binatang yang bernapas memuji-muji Tuhan dengan caranya binatang itu. Kalau burung berkicau, hewan-hewan yang lainnya memuji Tuhan. Kalau kita umat manusia dibentuk khusus, ada roh diberikan dalam hidup kita. Sebab itu peralatan-peralatan yang untuk memuji Tuhan sangat lengkap di sini. Jadi selagi kita masih bernapas, ayo memuji Tuhan. Kalau nanti sudah tidak bisa bernapas, tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi tadi sudah dijelaskan, jiwa, roh kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Jiwa, roh kita tetap memuliakan nama Tuhan. Perbedaannya di situ. Kalau binatang tidak bisa. Binatang cuma ada napas saja, napas hidup. Setelah mati udah tidak ada urusannya itu. Kalau manusia tubuhnya mati, yang dari debu tanah kembali pada tanah, roh yang dari Allah kembali kepada Allah. Bagaimana cara supaya kembali pada Allah? Hidup sehari-hari berjalan bersama Tuhan yang Maha Benar. Haleluya. Saudara senang disertai Tuhan setiap hari? Jadi hidup dalam kebenaran ini hidup berdampingan dengan Tuhan. Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi yang harus memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan adalah
adalah kita yang masih bernapas. Yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ya kita yang masih bernapas ini di bumi ini. Beda nanti kalau sudah dipanggil, jiwa rohnya memuji Tuhannya ada di tempat sana, di surga. Ini bahasa umum. Tetapi kalau sekarang itu di Viridus, orang-orang kudus yang sudah dipanggil. Jadi makna ibadah itu sangat luar biasa, mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang yang mana? Di alam kelanggengan. Itu yang akan datang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus tata hidup ini. Sehari-hari harus ditata. Cara kita berbicara, pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, berbicara satu sama lain, ditata. Karena apa yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan, pikiran, itu semua dicatat oleh para malaikat Tuhan. Amin. Dan nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan pengadilan. Jadi dalam tutur kata sehari-hari, perbuatan sehari-hari, hendaklah mencerminkan sebagai anak-anak terang, yaitu menjalankan, menabur kebaikan-kebaikan, kebenaran firman. Kalau kebenaran firman sudah pahami baik-baik, saudara tidak akan kesasar masuk neraka, tetapi betul-betul saudara dibawa masuk ke tahta Allah, ke hadirat Tuhan, di mana Allah berhadirat di sana, di Sion, surga yang bakal, tempat Allah berhadirat. Tetapi kalau hidup kita semua ini, kalau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau tidak bersama Tuhan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui pribadi kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Kosong. Karena apa? Semuanya hanya usaha manusia. Kenapa kita memiliki keyakinan yang sedemikian? Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan pertolongan, jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, jalan kita mendapatkan kuasa Roh Kudus, ya tadi yang memberikan kekuatan semakin lama semakin kuat, semakin mengakar. Itu kalau dipegang kebenaran itu dan dijalankan, menabur kebenaran firman, dijalankan dalam hidup ini, tidak insya Allah, tidak insya Tuhan, tetapi dalam nama Yesus Kristus, firman itu adalah ya dan amin. Amin. Sampai Tuhan memanggil
memanggil kita masing-masing. Saudara yakin Tuhan menyediakan keselamatan yang abadi untuk hidupku? Berarti saudara, kita siap masuk pengadilan kursi Kristus, menentukan pahala, atau saudara membuka tabungan di situ. 2 Korintus pasal 2 Korintus 5 ayat 10 maksud saya. Itu setiap pribadi, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman itu akan masuk dalam pengadilan kursi Kristus. Tidak pandang itu di saat dipanggil pulang ke hadirat Tuhan itu mungkin masih muda atau masih dalam kandungan, ada yang keguguran dan sebagainya. Kalau orang tua itu yakin Tuhan Yesus itu penolongku, juru selamatku, anak yang keguguran itu juga selamat. Jadi setiap manusia, usia itu Tuhan yang punya. Tidak pandang itu orang rakyat jelata atau yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Kalau itu anak Tuhan, nanti masing-masing menghadap tahta pengadilan kursi Kristus, menentukan pahala. Tetapi ada tetapi lagi, sekalipun di KTP itu tulisannya Kristen, tetapi kalau hidupnya tidak hidup bersama Kristus, pribadi kebenaran itu tidak dijalani dalam hidupnya, itu ada tanda tanya besar. Terkecuali, ada terkecuali lagi kan? Kalau detik-detik mau dipanggil itu, Tuhan Yesus ampuni aku. Selama hidupku sangat kelam, ampuni Tuhan, ampuni. Aku serahkan tubuh jiwaku pada Tuhan. Saat itu jiwa roh orang itu dipanggil, itu selamat, dosanya diampuni. Seperti 2 penyamun yang di kanan kirinya Tuhan Yesus Kristus itu, yang di sebelahnya katakan, Tuhan Yesus, ingat aku di saat Engkau datang sebagai Raja. Yesus Kristus mengatakan, mulai detik ini Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, indah toh? Tapi saudara, ini selamat, ada tapinya. Nilainya selamat-selamat, tapi tanpa kemuliaan. Tapi ya untung kan, selamat. Nah, jadi lebih baik dan indahnya kalau di dalam hidup ini kita mengatur waktu, bisa datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. 6 hari. Hari ke-6 itu manusia dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Nah, hari yang ke-7 Allah istirahat, tidak melakukan aktivitas, dan Tuhan memberkati hari ke-7. Artinya hari untuk ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan itu sangat diindahkan oleh Tuhan, untuk umat itu bisa bertemu dengan pribadi Sang Pencipta, dengan Bapa surgawi. Kali ini saudara indahkan, alangkah baik dan indahnya Tuhan itu bertemu dengan kita. Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Amin. Jadi mendekat, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekat
diri kepada Allah. Kalau kita berusaha mendekat, Allah mendekat. Seperti yang saya sampaikan, kebahagiaan sejati tema itu. Di sana perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Dia di sana sangat menderita kelaparan, tetapi saat dia duduk merenung, dia katakan, alangkah bahagianya di tempat Bapa yang penuh kelimpahan berkat harta untuk semua pembantu-pembantunya, karyawan-karyawan di sana untuk hamba-hambanya. Sementara aku di sini mati kelaparan. Sekarang aku mau kembali pada Bapa, tetapi aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Biarlah aku disebut sebagai hambanya saja. Itu sudah cukup bagiku. Anak muda itu menyadari hal itu. Setelah itu dia bangkit berdiri, melangkah kembali pada bapaknya. Setelah dia melangkah kembali pada bapaknya, bapaknya melihat dari jauh. Bapaknya lari mendekati anak itu. Dan bapak itu merangkul anaknya kembali. Anaknya sesuai dengan prinsip yang pertama kesadarannya, Bapak, aku tidak layak disebut anak Bapak, tapi jadikan aku hamba saja. Itu sudah cukup bagiku. Tetapi Bapak ini katakan, tidak anakku, kamu anakku. Dirangkul, dicium, dikasih oleh bapaknya. Setelah itu bapaknya katakan, ambilkan jubah yang paling bagus, ambilkan cincin, ambilkan sepatu. Jadi saudara, kalau kita umat manusia menyadari dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, betul-betul kita datang ibadah seperti anak bungsu ini, Allah sangat bermurah hati. Allah hadir melimpahkan kasih dan rahmatnya. Dan di situ terjadilah pesta besar. Bapak katakan, ambil anak lembu yang paling tangguh, sembelih, kita bersukacita, berpesta. Karena anakku yang mati hidup kembali, yang hilang telah ditemukan kembali. Nah saudara, ini kalau kita datang pada dia, kalau ada pelanggaran minta ampun, menyadari kesalahan-kesalahan, Bapak surgawi penuh rahmat dan anugerah. Ada pesta di surga dan ada pemeliharaan untuk anak itu. Ini saudara, kalau kita mendekat sama dia, Bapak surgawi hadir. Haleluya. Kalau saudara imani, kemuliaan itu turun dalam hidup saudara. Kalau saudara perkatakan, Bapak surgawi sangat mencintai aku, Bapak surgawi sangat mengasihi hidupku, terjadilah sesuai dengan iman saudara. Apa yang sudah perkatakan, surga mendengarkan, dan cinta kasih Bapak surga mengalir. Setiap hari perkataan saya perkatakan, Bapak surgawi Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi hidupku. Itu saya tulis di
buku, saya baca, setiap saya lihat tulisan itu, Tuhan Yesus Kristus sangat memberkati hidupku, sangat mengasihi hidupku. Tidak ada kasih seperti kasihnya Dia. Perkatakan itu, Tuhan Yesus Kristus sangat memberkati hidupku, Tuhan Yesus Kristus sangat memberkati usahaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya dapatkan itu setelah saya selesai puasa belum 3 hari. Jadi tidak dirancang-rancang manusia. Sebelumnya saya tidak mendapatkan keyakinan seperti itu. Jadi saya mendapatkan firman yang saya sampaikan itu bukan angan-angan saya banyak berdoa, melantunkan doa-doa pujian. Mau jam berapa Tuhan memberikan firman yang harus saya sampaikan. Jadi kalau saya persiapan tidak dari 2 hari 3 hari yang lalu, tidak. Kadang jam 3 pagi, tapi saya masuk pergumulan tadi malam jam 10 mulai. Di samping sana saya berdoa. Jadi untuk mendapatkan firman itu tidak semudah yang saudara angankan. Saya mau petunjuk Tuhan. Saya mengambil waktu untuk puasa. Kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran ini, sesuai dengan firman ini terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Siapapun saudara, anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, kakek-kakek, nenek-nenek yang sedang banyak pergumulan, terapkan firman. Tinggalkan masa lalu, hidup dalam kebenaran firman. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Jangan hidup sendiri, hiduplah bersama Tuhan. Saudara akan sukses. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada kata-kata terlambat. Orang lama. Jadi bagi Tuhan saatnya sudah berbalik seperti anak sulung ini, anak bungsu ini. Anak sulung yang perlu bertobat karena apa? Di situ ada iri dalam hatinya. Adiknya yang tadinya sudah mati, hidup kembali, diadakan pesta. Dia iri. Loh, kenapa ada pesta di situ? Aku yang setiap hari bekerja bersama Bapak tidak diadakan pesta semewah itu. Bapaknya katakan, anakku, itu adikmu yang sudah mati hidup kembali. Karena kamu bersama-sama dengan aku, bekerja bersama-sama aku, milikku juga milikmu. Jadi kalau saudara bekerja di ladang Tuhan, milik Bapak surgawi juga milik saudara. Amin. Nah saudara, yakinilah firman ini untuk saya dan untuk saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti di tayang itu, berkat Tuhan limpah ke saudara semuanya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Aku tahu kau selalu sertaku. Saudara persiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Firman-Mu Tuhan, semuanya bagi firman-Mu Tuhan minta berkati. Ku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu kau pimpin langkahku.
dalam suka, dalam duka, dalam hidup ini, ku percaya Engkau beserta. Katakan aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, dalam hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu perintah yang menerangi setiap langkahku di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau beserta. Firman-Mu di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Bapa di dalam kerajaan surga, kita angkat tubuhmu, imani kasih Bapa surga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dengarkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci, 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 maha suci. Bapa surgawi, terima kasih atas rahmat-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi seluruh kekasih jiwa-Mu. Terima kasih buat kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kuasa anugerah, urapan yang baru Roh Kudus mengalir mehidup kami. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menyembuhkan anak-anak yang sakit. Tuhan sudah dengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara dari kasih-Kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan
limpahkan dalam kehidupan saudara. Immanuel, Bapa surgawi selalu menyertai kita sekarang sampai Tuhan datang 5 kali menjadi kekasih kita. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.